Ya, pemirsa, kita update perkembangan pasar saham domestik hingga pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Mari kita lihat bersama-sama yang sudah ada di layar kaca Anda. Saat ini IHSG nampaknya tertekan seperti itu atau melemah 0,61% atau berada di level 8.920,83 atau berkurang 54,51 poin. Dan kita juga akan lihat secara sektoral. Dari sektoral kita lihat bersama-sama di sini hanya konsumer di 4 sektor pertama yang mengalami penguatan atau menguat 0,59%. Finansial, non-konsumer, dan perindustrian sayang sekali harus terkoreksi di 0,47, 0,09%, dan 2,49%. Kita akan lihat juga di 4 sektor selanjutnya. Dan di 4 sektor selanjutnya, bahan baku, infrastruktur, properti juga masih koreksi. Masing-masing terkoreksi 1,19%, 0,22%, 0,75%, dan energi harus menguat tipis 0,83%. Dan di 3 sektor lainnya kita juga akan melihat bersama-sama di sini teknologi mengalami penguatan 0,16%, sementara transportasi dan juga kesehatan ini masih terkoreksi 0,02% dan 0,91%. Ya, selanjutnya juga kita akan simak sejumlah sentimen yang dapat diperhatikan para pelaku pasar pada perdagangan hari ini. Yang pertama, dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan menggelar konferensi pers pada hari ini, dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua LPS Anggito Abimanyu. Momen ini sangat ditunggu-tunggu pasar di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama untuk membaca arah kebijakan moneter dan fiskal ke depannya. Konferensi ini juga berlangsung menjelang rapat FOMC Amerika Serikat. Jika KSSK memberi sinyal kebijakan yang pro stabilitas dan pro growth, pasar berpotensi merespons positif. Namun jika nada komunikasi cenderung hati-hati, volatilitas bisa meningkat. Selanjutnya, DPR juga resmi menetapkan Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Joda Agung. Keputusan diambil setelah fit and proper test sejak 23 Januari dan disahkan melalui rapat internal Komisi 11. Thomas dinilai memiliki kompetensi dan mampu membangun sinergi moneter dan fiskal. Isu kekerabatan dengan Presiden Prabowo disebut telah dijelaskan dengan baik. Keputusan ini juga memberikan kepastian di level otoritas moneter dan meredam kekhawatiran pasar terkait kekosongan kebijakan. Jika sinergi Bank Indonesia dan pemerintah berjalan kuat, stabilitas rupiah dan pasar keuangan berpotensi terjaga. Selanjutnya sudah ada juga The Fed yang memulai rapat FOMC selama 2 hari. Mulai hari ini, keputusan akan dirilis pada Rabu waktu Amerika Serikat. CME FedWatch menunjukkan peluang 97% suku bunga ditahan di level 3,5% hingga 3,75% dengan probabilitas pemangkasan yang sangat kecil. Fokus pasar juga saat ini bergeser ke nada komunikasi Jerome Powell. Jika The Fed memberikan sinyal masih hawkish, dolar dan yield berpotensi menguat dan menekan aset beresiko. Namun jika Powell memberikan isyarat pelonggaran, emerging market termasuk Indonesia bisa mendapatkan sentimen positif. Lalu kita menuju ke Eropa. Uni Eropa juga resmi menyetujui larangan impor gas Rusia dengan target LNG berhenti akhir 2026 dan gas pipa hingga September 2027. Kebijakan ini meningkat secara hukum meski ditolak Slovakia dan juga Hungaria. Sebelum perang, Rusia memasok lebih dari 40% gas Uni Eropa, kini tinggal sekitar 13%. Kebijakan ini juga berpotensi menjaga volatilitas harga energi global dan juga meningkatkan risiko inflasi di Eropa. Kondisi ini juga dapat menambah tekanan pada ekonomi global sekaligus mempengaruhi sentimen komoditas dan juga pasar saham. Selanjutnya kita juga akan lihat posisi rupiah terhadap mata uang di kawasan lainnya. Dan bersama-sama saat ini kita melihat rupiah nampaknya saat ini pada pagi ini tertekan seperti itu. Pada data yang kami himpun dari hingga pukul 10:07 waktu Indonesia Barat, rupiah sayang sekali harus tertekan atau melemah 0,21% atau berada di level psikologis 16.805. Dan kita juga akan lihat terhadap mata uang di kawasan lainnya. Kita juga akan lihat bersama-sama dari Singapura dolar, Japanese yen, euro juga semuanya kompak terkoreksi, masing-masing terkoreksi terhadap Singapura dolar 0,26%, 0,15% dan 0,26%.